Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ezra Alexander Walangare dengan NIM 12022236062 akan mempresentasikan tentang pengenalan data mining dari mata kuliah penambangan data. Jadi apa itu data mining? Jadi itu adalah suatu proses untuk menemukan pola, model, atau pengetahuan menarik dari kumpulan data yang sangat besar sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Lalu pada penerapannya data data mining ini sebenarnya tuh kayak sebagai multiple disiplin. Jadi data mining ini atau penambangan data bukanlah disiplin ilmu yang bisa berdiri sendiri. Sebaliknya, ia merupakan perpaduan kompleks dari berbagai disiplin ilmu. Nah, juga hal ini dikarenakan data mining melibatkan proses pengumpulan, pembersihan, transformasi, analisis, dan visualisasi data yang sangat besar. Uh, uh, dan berikut adalah beberapa multiple disiplin dari data mining. Ada database technology, ada statistik, ada machine learning, ada natural language processing atau NLP, ada AI atau artificial intelligence. Yang pertama database technology. Dalam pengertiannya, jadi itu pertama ada data mining tuh kayak membutuhkan penanganan set data besar atau data streaming secara real time. Juga membutuhkan teknologi basis data yang dapat diskalakan digunakan untuk mencapai efisiensi dan skalabilitas yang tinggi dalam tugas-tugas data mining. Lalu yang terakhir ada data mining dapat memperluas kapabilitas sistem basis data untuk memenuhi kebutuhan analisis data yang lebih canggih. Lalu berikutnya ada statistik. Nah, statistika digunakan dalam data mining itu untuk memodelkan data dan kelas data dalam data mining, seperti karakterisasi dan klasifikasi data. Lalu berikutnya, data mining dapat menghasilkan model statistika atau menggunakan model statistika untuk menangani noisy dan missing value. Lalu yang terakhir ada dapat memverifikasi hasil data mining melalui uji hipotesis statistika dalam menentukan apakah hasil tersebut signifikan secara statistik. Yang berikutnya ada machine learning. Machine learning ini dalam data mining itu digunakan dalam proses penemuan model terbaik dalam menggali informasi dari data yang sangat besar. Kayak misalnya kalau misalnya punya data yang sangat besar itu kan kayak repot cari satu-satu. Nah, ini machine learning ini membantu kayak penemuan model terbaiknya gitu. Terus machine learning ini berperan dalam proses optimasi model di data mining. Lalu yang berikutnya ada NLP atau Natural Language Processing. NLP berhubungan dengan teks dalam bahasa alami seperti dokumen, artikel, media sosial, dan email. NLP salah satunya berperan dalam feature extraction yang menyediakan teknik untuk mengekstrak informasi dari teks. Lalu data mining menggunakan informasi hasil feature extraction untuk menemukan pola yang lebih besar seperti tren dalam sentimen publik, klasifikasi dokumen, terus pengelompokan dokumen berdasarkan tema atau topik. Berikutnya ada AI atau artificial intelligence. Jadi data mining itu yang kita tahu juga merupakan bagian dari AI. Data mining berperan dalam penggalian informasi dan penemuan pola dari data yang sangat besar. Nah, AI ini menggunakan hasil dari data mining untuk meningkatkan sistem cerdas agar bisa membuat keputusan lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Lalu berikutnya ada fungsi data mining berdasarkan metodenya. Ada yang metodenya itu ada correlation, clustering, regression, classification, time series analysis, dan association. Jadi correlation tuh fungsinya tuh kayak mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel numerik. Kayak contohnya cari tahu apakah korelasi antara jumlah es krim yang terjual dengan suhu udara. Terus jika korelasinya positif kuat, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhunya, semakin banyak es krim yang terjual tinggi suhu lingkungannya. Terus ada clustering. Clustering ini fungsinya membagi data menjadi kelompok-kelompok atau nge-cluster berdasarkan kesamaan karakteristik. Jadi kayak dalam pemasaran tuh clustering digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Misal pelanggan dapat dikelompokkan menjadi kelompok kayak penggemar produk organik, terus penggemar teknologi terbaru atau pelanggan yang sensitif terhadap harga. Kayak uh, teliti gitu terhadap harga. Terus berikutnya ada regression. Fungsinya tuh membangun model matematis untuk memprediksi nilai suatu variabel numerik berdasarkan nilai variabel lainnya.
Ya contohnya tuh kayak perusahaan telekomunikasi dapat menggunakan regresi untuk memprediksi jumlah pelanggan baru berdasarkan faktor-faktor seperti biaya paket, kualitas layanan, dan jumlah pesaing di suatu wilayah. Berikutnya yang keempat ada classification. Fungsinya yaitu membagi data menjadi beberapa kelas atau kategori. Contohnya misal bank gunain klasifikasi untuk memprediksi apakah seorang nasabah akan menunggak pembayaran kredit atau tidak. Model klasifikasinya akan menganalisis data historis nasabah seperti kayak pendapatan, pekerjaan, dan riwayat kredit. Nah, itu tuh disimpulin untuk membuat suatu keputusan. Yang berikutnya ada time series analysis. Fungsinya tuh menganalisis data yang terurut berdasarkan waktu untuk mengidentifikasi pola, tren, dan musim. Contoh misalnya perusahaan e-commerce dapat menggunakan time series analysis itu untuk memprediksi penjualan produk pada periode mendatang berdasarkan data penjualan historis. Dengan demikian, perusahaan dapat mengatur persediaan dan merencanakan promosi dengan lebih baik. Lalu berikutnya ada association rule mining. Itu tuh kayak fungsinya menemukan hubungan antara item atau peristiwa yang sering terjadi bersama-sama. Contohnya, supermarket menggunakan association rule mining untuk menganalisis keranjang belanja pelanggan. Nah, terus menemukan aturan asosiasi seperti kayak misalnya jika seseorang pelanggan membeli popok bayi, terus kemungkinan besar itu dia juga akan membeli susu bayi gitu. Terus informasi ini dapat digunain untuk menyusun tata letak toko dan memberikan rekomendasi produk. Jadi bisa popok bayi dan susu bayi dibarengin biar jadi satu tempat gitu. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya dari data mining? Eh, Pentingnya data mining ini terkhususnya dalam bisnis intelligence. Jadi itu kayak kunci untuk menggali informasi berharga dari big data, data besar gitu dalam bisnis. Jadi bisa digunakan untuk kayak memahami pelanggan, membuat keputusan, meningkatkan efisiensi, dan bisa juga terutama bisa meningkatkan pendapatan. Contoh penerapannya itu kayak misalnya dalam e-commerce, dia bisa buat rekomendasi produk. Terus bisa juga yang tadi segmentasi pelanggan. Apakah ini buat kayak untuk cocok ya untuk lansia atau untuk yang anak balita dan yang lain-lain. Terus kalau di perbankan tuh kayak misalnya dia bisa deteksi penipuan. Terus prediksi risiko kredit seperti yang tadi contohnya di time series analysis. Terus telekomunikasi bisa kayak dia prediksi pelanggan yang akan berhenti berlangganan atau optimasi jaringan. Lalu yang terakhir mungkin dari retail, dia bisa kayak buat analisis keranjang belanja dan juga bisa buat prediksi permintaan. Lalu ya sekian